Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 581. Chapter 581, Kebangkitan Kedua, selesai. Naga penguasa berubah lebih dari cincin jiwanya dan jiwa bela dirinya. Saat ini ada gelombang esensi darah yang kuat di dalam tubuh Tanggulin. Itu sangat ekstrim, bahkan tanpa kendalinya, esensi darah yang kuat sudah menyerang segel Golden Dragon King kelima di dalam tubuhnya. Tanggulin benar-benar sadar sekarang. Dia mati-matian mencoba menenangkan esensi darahnya, tetapi segel kelima jelas telah mengendur. Tidak perlu bertanya pada Old Tang, karena Tanggulin bisa merasakannya sendiri. Setelah 49 hari menahan diri, bersama dengan bantuan besar dari esensi dan daging makhluk jiwa samudra, dia bisa saja memecahkan segel kelima kapanpun dia mau. Dengan perkembangan basis kultivasinya menjadi 4 cincin, keseluruhan kekuatannya telah mengambil lompatan ke depan. Yang paling penting adalah kebangkitan kedua dari jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya. Ini adalah perkembangan luar biasa yang tidak pernah dia duga. Sampai saat ini, kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas telah menjadi senjata terhebatnya. Dibandingkan dengan itu, jiwa bela dirinya tampak jauh lebih lemah. Namun, Tanggulin sudah bisa merasakan kekuatan setelah peningkatan baru pada rumput Blue Silver miliknya, mengubahnya menjadi Kaisar Blue Silver. Jika dia harus menghadapi kawanan hiu putih besar Devil Soul lagi, dia sekarang yakin bisa menghancurkan mereka berkeping-keping. 4 cincin berarti dia juga telah naik menjadi pandai besi peringkat 6 juga, dan itu menandakan bahwa dia telah mencapai fondasi dalam untuk menjadi master baju besi pertempuran. Satu kata. Jiwa roh naga tuan 10.000 tahun berarti bahwa dia tidak perlu mencari jiwa roh lain bahkan jika dia mengolah menjadi 6 cincin atau 7 cincin di masa depan. Dia akhirnya mengambil langkah ini. Itu tidak mudah. Dikatakan bahwa mengolah kekuatan jiwa seseorang menjadi lebih sulit setelah peringkat 40, tetapi setelah mengambil langkah maju yang besar ini, jiwa bela dirinya telah berevolusi untuk kedua kalinya. Setidaknya kecepatan kultivasinya tidak akan lebih lambat dari teman-temannya. Dia baru berusia 15 tahun sekarang, jadi dia punya banyak waktu. Dia memindahkan pikirannya dan tanaman merambat Blue Silver Grace melambai tanpa suara. Mereka mengapung di permukaan laut dengan ukurannya yang membesar dan menopang tubuh Tanggulin. Guru, Tanggulin memandang ke arah Muye. Muye berkata dengan lega, kamu akhirnya menyelesaikan kebangkitan kedua. Bagaimana perasaanmu? Tanggulin tersenyum, saya merasa luar biasa. Saya pikir ini bisa dilihat sebagai keberuntungan saya setelah semua kesulitan, kan? Muye mengangguk, bagimu, hari-hari terberat sudah berakhir. Pelatihan Anda yang akan datang akan sedikit lebih mudah. Petik 2. Ekspresi Tanggulin sedikit menegang. Guru, Anda tahu, saya sudah melakukannya cukup lama sekarang. Bukankah saya harus diizinkan istirahat selama beberapa hari? Muye berkata dengan suara yang dalam, prestasi didasarkan pada ketekunan dan disia-siakan karena kecerobohan. Bagaimana Anda bisa istirahat sekarang? Aku akan membiarkanmu istirahat malam ini. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya berkedip dan dalam sekejap, dia berdiri di samping Tanggulin. Kemudian, dia menangkapnya dan melompat ke udara. Rumput Blue Silver, yang berkedip dengan kilau keemasan gelap, menyusut dan kembali ke tubuh Tanggulin. Keduanya mengejar kapal itu. Keesokan paginya, ketika Tanggulin sadar kembali dari meditasinya, langit baru mulai menyala. Dia bergegas ke balkon dan menghadap ke timur saat dia menunggu datangnya fajar ungu. Itu pasti berbeda. Jiwa bela dirinya telah berevolusi dari Blue Silver Grace menjadi Blue Silver Emperor. Kecepatan peningkatan kekuatan jiwanya telah meningkat secara nyata. Bahkan jika lautan tidak cocok untuk menumbuhkan jiwa bela diri sistem tanaman, Tanggulin masih merasa bahwa kemajuannya dipercepat setidaknya 3 kali lipat. Inikah rasanya memiliki jiwa bela diri yang kuat? Dia telah menghabiskan 49 hari mondar-mandir di tepi hidup dan mati untuk merangsang potensinya. Akhirnya, dia membangunkan sumber kekuatan utama Blue Silver Grace-nya, dan itu terasa luar biasa. Dia benar-benar berterima kasih kepada Muye. Tanpa guru Muye, dia tidak akan pernah mencapai level ini. Setelah dia menyelesaikan pelatihan mata setan ungu, matahari telah terbit di atas permukaan laut dan itu memandikan kedua kapal besar itu dengan cahaya keemasannya. Sekarang, mereka sudah menempuh 2/3 perjalanan.
Mereka semakin dekat ke benua bintang Luo. Belakangan ini, pesta resmi sering mengadakan beberapa kegiatan pertukaran dan melibatkan semua orang. Anggota korps diplomatik dari kedua belah pihak juga menjadi semakin akrab satu sama lain. Dia mendorong pintunya terbuka dan hendak mengetuk pintu Gu Yue untuk mengundangnya sarapan ketika pintu kamar secara diagonal di seberangnya terbuka. Su Xiaoyan keluar dari dalam. Ketika dia melihat Tang Wulin, dia tertegun sejenak. "Kapten, kamu." Tang Wulin tersenyum. "Ada apa, Xiaoyan? Mengapa Anda melihat saya seperti itu? Tidak bisakah kamu mengenali saya lagi?" Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Bukan itu, hanya saja Anda terlihat berbeda. Bagaimana Anda merawat kulit Anda dengan baik? Kamu kelihatannya bersinar, dan auramu. Ini membuatku sedikit takut." "Hah?" Tang Wulin sedikit tertegun. Dia secara naluriah menarik auranya. Baru saat itulah Su Xiaoyan agak rileks. "Itu lebih baik." Tang Wulin menggaruk kepalanya. "Saya mendapat terobosan selama kultivasi saya tadi malam. Saya tidak menyadari kurangnya kendali saya atas aura saya sendiri. Itu tidak akan terjadi lagi." Memang, dia sendiri tidak menyadarinya. Setelah mencapai 4 cincin dan menyatu dengan jiwa roh Overlord Dragon, auranya juga hampir menjadi campuran dari keganasan Overlord Dragon dan aura Golden Dragon King. Meskipun Tuan Naga benar-benar ganas, itu menunjukkan penyerahan penuh ketika berhadapan dengan Raja Naga Emas. Namun, aura Raja Naga Emas itu sendiri juga telah mengambil keganasan baru di bawah pengaruh Tuan Naga. Tang Wulin sendiri tidak bisa merasakan apa-apa, tetapi Su Xiaoyan segera menyadari perubahan itu. "Penerobosan. Kapten, kamu akhirnya di peringkat 40 sekarang." Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkikik. Tang Wulin terbatuk agak canggung. "Apa maksudmu, akhirnya? Apakah saya benar-benar selambat itu?" Su Xiaoyan segera mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan serangkaian cekikikan yang terdengar seperti lonceng perak dan melarikan diri. Mereka mengobrol di luar. Tang Wulin tidak perlu mengetuk. Pintu Gu Yue sudah terbuka. Yang lainnya juga keluar dari kamar mereka. Gu Yue telah mendengar mereka berbicara. Dia menatap Tang Wulin dengan kaget. "Kamu telah menembus ini dengan cepat." Tang Wulin mengangguk. "Aku harus bekerja keras untuk menyamai kecepatan kalian." Ye Xinglan juga telah keluar saat ini dan berkata, "Saya telah mencoba beberapa kali selama beberapa hari terakhir dan saya tidak dapat menyelesaikan komponen inti akhir apapun yang terjadi. Saya memulai proses membuat baju besi perang untuk kalian semua sekarang. Kapten, mari kita mulai denganmu. Saya sudah membuat perubahan nama dan pauldron yang tepat untuk Anda. Saya ingin menyelesaikan setidaknya satu bagian untuk Anda sebelum saya mengerjakan yang lainnya. Atau haruskah saya membuat satu set lengkap untuk Anda terlebih dahulu?" Tang Wulin memikirkannya dan berkata, "Mari kita pergi dengan membuat satu potong untuk setiap orang. Itu masih berguna bagi kami untuk meningkatkan kekuatan pertempuran dan kemampuan bertahan hidup setiap orang. Bagaimanapun, kita tidak tahu situasi seperti apa yang akan kita hadapi di benua bintang Luo." "Baik." Ye Xinglan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk. Pada saat ini, dengan ledakan keras yang tiba-tiba, kapal berguncang dengan keras. Tang Wulin dan yang lainnya buru-buru meraih sesuatu untuk dipegang sebagai penyangga di koridor, dan mereka berhasil menjaga keseimbangan. "Bagaimana situasinya?" Tang Wulin bertanya dengan kaget. Selain Su Xiaoyan yang kabur sebelumnya, semua anggota dari tim Akademi Shrek juga hadir. Semuanya berkumpul bersama. "Ayo ke kabin saya dulu," teriak Tang Wulin dengan suara yang dalam sambil membuka pintu kamarnya sendiri. Brum, ledakan hebat lainnya terdengar, mengguncang kapal laut sekali lagi. Tang Wulin membuka pintu agar teman-temannya bisa masuk ke kamarnya dengan cepat. Ruang kabin jelas lebih aman daripada koridor. Itu karena kamarnya memiliki balkon, jadi mereka bisa keluar kapan saja. Mereka punya lebih banyak pilihan di sini. Setelah semua orang masuk ke kamarnya, Tang Wulin dengan cepat pergi ke balkon, meraih pegangan tangan dan melihat keluar. Ketika dia menatap pemandangan di depannya, ekspresi teror langsung terlihat di wajahnya. Lautan biru telah berubah menjadi ungu tua tanpa ada yang menyadarinya. Kolom air raksasa selebar belasan meter melesat dari bagian samudera yang jauh. Itu menabrak dengan keras ke penghalang jiwa yang diaktifkan di kapal, menciptakan riak dan mengguncangnya dengan keras. Laut ungu, perubahan apa yang terjadi di sini? Saat itu, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di balkon. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Tubuh, Mu Ye. Soul Land 3 Chapter 582.
Chapter 582. Inilah Avengers. Yang lain tampak kaget saat melihat Mu Ye. Dia berkata dengan suara yang dalam, seekor monster jiwa samudera yang kuat datang untuk menyerang kita. Kalian semua, tetap di sini dan jangan bergerak. Air ini sangat berbahaya. Hati Tang Wulin dilanda ketakutan. Jika Guru Mu Ye, yang memiliki misya ilahi dan basis kultivasi peringkat 94 adalah seserius ini, makhluk jiwa samudera yang mereka hadapi kali ini bukanlah makhluk jiwa biasa. Guru, ada apa? Penggunaan istilah Tang Wulin mengejutkan yang lain, tetapi ini jelas bukan saat yang tepat untuk menanyakannya. Mu Ye mengerutkan alisnya dengan erat. Sepertinya sekelompok besar hiu putih besar Devil Soul. Sekelompok besar hiu putih besar Devil Soul. Ada sosok raja yang memimpin kelompok dengan basis budidaya 100.000 tahun. Ada juga makhluk jiwa samudera kuat lainnya yang menemani mereka. Hati Tang Wulin bergetar. Dia berbalik untuk melihat ke arah Mu Ye. Tepi bibir Mu Ye bergerak-gerak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya dengan jelas memberitahu Tang Wulin bahwa kedatangan makhluk jiwa samudera yang kuat ini terkait dengan kawanan hiu putih besar Devil Soul yang mereka hadapi kemarin. Sebuah cahaya melintas di tangan Mu Ye, dan stoples keramik putih muncul menjadi satu. Makan ini. Tang Wulin membukanya, dan bau amis asin meniup wajah mereka. Di dalam toples itu ada zat berwarna emas, seperti minyak. Ini. Mu Ye berkata, minyak ikan dari kepala hiu putih besar Devil Soul 10.000 tahun. Ini sangat bergizi. Tang Wulin terbatuk. Dia berpikir dalam hati, saya tidak percaya guru masih memikirkan tentang makanan pada saat seperti ini, tetapi saya menyukainya. Dia tidak menahan. Dia mengangkat kepalanya dan menelan minyak ikan laut dalam. Dari segi rasanya, memang tidak ada yang istimewa. Bau ikan memenuhi lubang hidungnya. Namun, setelah mencapai tenggorokannya, itu segera berubah menjadi gelombang hangat saat menyebar ke seluruh tubuhnya. Otaknya langsung menjadi lebih jernih. Itu adalah perasaan yang menghibur yang tidak bisa dia ungkapkan. Mu Ye berbicara pada dirinya sendiri, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada sekumpulan makhluk jiwa yang besar dan kuat di laut dalam. Mereka bahkan terlihat kuat dan tangguh. Orang yang menembakkan air ke kita pasti paus iblis laut dalam. Dilihat dari kekuatan serangannya, itu pasti sudah memiliki basis kultivasi setidaknya 100.000 tahun. Raja Paus Iblis Dipsea dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul. Ini adalah line-up yang mengesankan. Tang Wulin hampir bisa yakin sekarang bahwa makhluk jiwa samudera di depan mata mereka terkait dengan mereka. Namun, Mu Ye tampaknya tidak tertarik sedikit pun. Dia bahkan tampak menikmati kemalangan mereka. Pada saat itu, banyak sosok melompat ke langit dari dua kapal laut dan terbang dengan cepat di udara. 3 orang terbang keluar dari kapal tempat Tang Wulin dan yang lainnya naik, dan 2 orang lainnya terbang keluar dari kapal lainnya. Mereka berlima berdiri di udara. Semuanya mengeluarkan aura yang sangat kuat. Di antara mereka berlima, satu-satunya orang yang dikenali Tang Wulin tidak lain adalah Silver Moon Douluo, Elder Kai. Pada saat ini, sosok sedingin es muncul di depan balkon Tang Wulin. Itu adalah Wu Zhangkong. Wu Zhangkong telah melihat Mu Ye segera setelah dia mendarat. Alisnya berkerut. Kamu siapa? Mu Ye menunjuk ke pakaiannya sendiri. Seorang koki. Kilatan dingin melintas di mata Wu Zhangkong. Aura es segera menyelimuti tubuh Mu Ye. Mu Ye tersenyum datar. Dia tidak melepaskan auranya. Dia membiarkan dinginnya es yang dilepaskan oleh Wu Zhangkong menutupi dirinya, tetapi dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Tatapan Wu Zhangkong terfokus. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju untuk mengambil tindakan, Tang Wulin buru-buru berkata, Guru Wu, tolong jangan menyerang. Dia guruku juga. Wu Zhangkong tertegun sejenak. Dia mendarat di balkon. Balkon awalnya tidak terlalu besar, dan sekarang semua orang ada di sana, terasa agak sempit. Dia menatap Mu Ye, lalu ke Tang Wulin. Di mana Su Xiaoyan? Tang Wulin berkata, dia pasti pergi untuk sarapan. Wu Zhangkong berkata dengan suara yang dalam, tangkap dia dan kembali ke sini. Hal-hal tidak terlihat bagus. Sejumlah besar makhluk jiwa samudera telah mengepung kapal kami, dan mereka tidak kekurangan ahli. Di tengah samudera ini, penguatan kekuatan mereka akan sangat kuat. Aku akan pergi. Yue Zhenyu menawarkan jasanya. Dia berbalik dan berlari keluar ruangan. Saat itu, dari jauh di laut, kolom air raksasa lainnya meledak menuju kapal mereka. Di udara, sesepuh berambut merah mendengus dingin. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan kolom air.
Tangan kanannya membentur udara. Sebuah bola lampu merah yang kuat bersinar dan bertabrakan dengan kolom air. Kolom air pecah. Penatua berambut merah itu mendengus lagi dan mundur dengan sekejap. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran yang membuat mereka takut datang dari kedalaman lautan. Manusia, kamu telah mengambil kebebasan untuk melewati wilayah kita dan membunuh kerabatku. Serahkan pembunuhnya padaku atau aku akan membiarkan kalian semua mengubur dirimu di sini. Ini bukan suara, itu dikirim secara telepati. Namun, bahkan semua orang di dalam pelindung kapal bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Sosok yang sangat besar perlahan melayang keluar dari permukaan laut. Punggungnya yang putih keperakan seperti pulau kecil. Sirip punggungnya yang besar berdiri tegak seperti ujung pedang. Itu mengeluarkan rasa dingin yang tajam. Tidak jauh darinya, sosok keunguan gelap yang lebih besar muncul. Tampaknya panjangnya setidaknya ratusan meter. Ketika keduanya muncul, aura kuat segera meledak. Dari lautan, semakin banyak makhluk menakutkan mulai mengambang ke permukaan. Sebagian besar dari binatang yang ketakutan itu adalah hiu putih besar Devil Soul dan paus setan laut dalam. Kombinasi dari dua klan tampaknya berjumlah ribuan. Aura mengerikan jatuh ke laut, dan itu dipenuhi dengan penindasan. Penatua Kai berkata dengan suara yang dalam, kami hanya lewat. Kami tidak membunuh anggota klan Anda. Jika Anda bersikeras untuk tidak membiarkan kami lewat, jangan salahkan kami karena tidak berbelas kasihan. Apakah Anda berpikir bahwa hanya dengan 200.000 tahun makhluk jiwa, Anda dapat menghentikan kami? Di antara kita manusia, kita tidak pernah kekurangan orang yang menginginkan cincin jiwa 100.000 tahun. Setelah dia mengatakan ini, aura Raja Hiu Putih Besar Devil Soul dan Raja Paus Iblis Laut Dalam segera bangkit. Konflik antara manusia dan makhluk jiwa telah lama melewati titik rekonsiliasi. Makhluk jiwa terestrial hampir punah. Dengan kemajuan teknik pagoda roh dalam menciptakan jiwa roh, habitat makhluk jiwa dikompresi lebih jauh. Makhluk jiwa samudera juga jarang memiliki keberanian untuk pergi ke dekat pantai. Hanya laut dalam yang bisa dilihat sebagai surga bagi makhluk buas samudera. Akademi Shrek selalu menjadi pendukung perdamaian antara manusia dan makhluk jiwa, tetapi Penatua Kai memiliki kepribadian yang kuat. Ketika dia dihadapkan dengan sejumlah besar makhluk jiwa yang menghalangi jalannya, tentu saja dia tidak akan menahan apapun. Bahkan jika seseorang di kapal telah membunuh monster jiwa, tidak mungkin baginya untuk membuat konsesi. Roar, raungan yang dalam terdengar. Tak lama kemudian, kolom air tebal lainnya melesat dan langsung menuju ke arah Penatua Kai. Elder Kai mendengus dingin dan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Fenomena aneh terjadi. Seluruh langit segera menjadi gelap, dan bulan perak muncul dari udara tipis. Cahaya putih keperakan mencapai ke bawah dari langit dan bertabrakan dengan keras dengan kolom air yang besar itu, melepaskan raungan yang keras dan keras. Kolom air runtuh, tetapi bulan perak tidak bergeming dari posisinya di langit. Aura menakutkan yang tampaknya berasal dari neraka yang dalam meledak dari tubuh Penatua Kai. Bahkan hati para ahli manusia yang tergantung di udara mau tidak mau bergidik, apalagi jiwa binatang di laut dalam. Hyper Douluo. Aura yang berasal dari tubuh Penatua Kai jelas merupakan aura Hyper Douluo. Selain itu, dia bahkan belum menggunakan armor tempurnya sendiri. Tidak heran dia begitu percaya diri sekarang. Cincin jiwa muncul di tubuh Penatua Kai. 3 ungu, 3 hitam, dan 3 merah. 9 cincin jiwa berkedip. Langit yang semula cerah mulai menjadi gelap, tetapi bulan keperakan bertambah terang. Penatua Kai hanya tergantung di sana, dia tampaknya secara alami berubah menjadi inti dari langit dan bumi. Ketika anggota korps diplomatik benua bintang Luo melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut di punggung mereka. Apakah ini kekuatan seorang ahli dari Akademi Shrek benua Douluo? Akademi Shrek benar-benar tempat berkumpulnya para ahli terhebat di benua. Raja Paus Iblis Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul tampaknya telah dibungkam oleh penampilan kekuatan Penatua Kai. Namun, di saat berikutnya, lautan berwarna ungu perlahan berubah menjadi warna yang lebih gelap. Di tengah lautan, pusaran air terbentuk dan dengan cepat berkumpul. Mereka berguling ke arah 2 kapal. Dihadapkan dengan ancaman Penatua Kai, makhluk jiwa samudera yang kuat ini memilih untuk bertarung. Tatapan Penatua Kai terfokus. Dengan 1 langkah di udara, dia sudah muncul di atas Raja Paus Iblis Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul. Di bawah iluminasi bulan perak, bintik-bintik cahaya berkilauan dan tembus cahaya muncul di tubuhnya. 4 ahli lainnya juga dari peringkat judul Douluo atau Master Armor Pertempuran peringkat 3.
Mereka melepaskan armor tempur masing-masing. Armor pertempuran Elder Kai benar-benar menakjubkan. Sinar cahaya perak menyilaukan keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi lingkaran busur cahaya keperakan dan menyatu secara diam-diam dengan tubuhnya. Armor tempurnya sepertinya tidak tebal atau berat. Setiap bagian penuh dengan pola yang sangat indah. Sepasang sayap perak raksasa terbuka lebar di belakangnya. Ketika ikat kepala perak yang menyerupai tiara kerajaan jatuh, Penatua Kai tiba-tiba menunjukkan perubahan yang luar biasa. Kepalanya yang awalnya rambut perak perlahan berubah menjadi hijau. Wajah keriputnya kembali kencang dan seketika, dia telah berubah menjadi seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Set lengkap baju besi perang peraknya dipasang dengan baik di tubuhnya, memancarkan rasa kesempurnaan. Tangan kanannya yang mengenakan baju besi memegang tongkat, di atasnya ada cakram perak yang diukir dengan pola yang luar biasa. Tongkat dan bulan perak di langit saling melengkapi. Soul Land 3 Chapter 583. Chapter 583, Binatang Besar. Garis-garis perak berkilauan dengan sinar tembus cahaya pada baju besi pertempuran perak yang megah. Seluruh laut tampaknya telah tenggelam di bawah kekuatan tak tertahankan yang dihasilkan saat baju besinya muncul. Mata Muye bersinar sedikit saat dia menghela nafas pelan. Armor pertempuran 3 kata. Ini adalah baju besi perang 3 kata Shrek. Ini pasti unik. Tang Wulin melirik gurunya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan Penatua Kai. Penatua Kai pernah menargetkan mereka sehingga mereka mengerti bahwa dia tangguh, tetapi ini masih pertama kalinya mereka melihat Penatua Kai melepaskan kekuatan penuhnya. Aura yang menakutkan dan sombong itu. Seluruh laut tampak terpesona olehnya. Keberaniannya yang luar biasa cukup untuk menanamkan ketakutan di lautan. Hyper Douluo dengan tambahan armor perang 3 kata berarti ini adalah seseorang yang telah mencapai level limit Douluo. Seorang sage jiwa 7 cincin dengan baju besi pertempuran 2 kata telah mencapai tingkat Douluo biasa, sementara jiwa Douluo 8 cincin dengan baju besi pertempuran 3 kata bahkan bisa mencapai tingkat peringkat 95 Hyper Douluo. Namun, begitu seseorang menjadi Hyper Douluo, sangat sulit untuk mencapai peringkat baru dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Judul Douluo dengan armor pertempuran 3 kata hanya mampu mencapai pijakan yang sama dengan peringkat 96 Hyper Douluo. Sebagai Hyper Douluo dengan armor perang 3 kata, Elder Kai cukup kuat untuk menyamai peringkat 98 Hyper Douluo saat ini. Dia sudah hampir menjadi peringkat 99 batas Douluo. Setelah armor tempurnya ditingkatkan menjadi 4 kata, dia akan mampu memiliki kekuatan pada level tertinggi di dunia. Ini adalah rahasia batin Penatua Kai. Apalagi menghadapi dua monster jiwa 10.000 tahun, dengan kekuatannya yang setara dengan peringkat 98 Hyper Douluo sekarang, dia mampu melawan binatang besar dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Manakah dari anggota Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek yang tidak berada di puncaknya? Saya memberi Anda semua kesempatan lagi untuk mundur sekarang. Elder Kai berteriak dengan nada rendah. Serahkan dia padaku. Saat itu suara aneh bergema di laut dalam. Segera setelah itu, sosok tiba-tiba melonjak ke langit di kejauhan. Langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi biru cerah saat dia mengudara. Yang mengherankan semua orang, laut meletus dan menelan langit. Melihat dari kedua kapal itu, rasanya seolah-olah seluruh dunia tertutup seluruhnya. Melihat ini, ekspresi Penatua Kai berubah untuk pertama kalinya, dan tatapannya menjadi kaku. Cahaya ungu bersinar di mata Tang Wulin. Dengan susah payah, dia mengandalkan mata setan ungu untuk melihat sosok manusia di kejauhan dengan susah payah. Anehnya, makhluk itu adalah makhluk humanoid. Namun, hanya tubuh bagian atasnya yang menyerupai manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya terbuat dari 12 tentakel mirip gurita. Dia tertahan di udara saat auranya meledak dengan cepat dan didorong ke sisi Penatua Kai. Binatang besar, kata-kata itu terlepas dari mulut Muye. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Yang disebut Great Beast adalah Hyper Soul Beast dengan basis budidaya yang melebihi 20.000 tahun. Dulu ada 10 binatang besar di benua Douluo. 10 binatang besar berdiri tegak di benua itu ribuan tahun yang lalu. Beberapa beast tunduk pada perintah seorang pejuang perkasa yang dikenal sebagai Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, yang pernah menaklukkan dunia secara brutal, sementara yang lain dibunuh olehnya. Sisa dari Great Beast lenyap tanpa jejak sesudahnya. Yang terhebat di antara mereka adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Itu dikenal sebagai Dewa Binatang, dengan basis kultivasi setinggi 800.000 tahun, dan itu terkenal sebagai yang terkuat pada saat itu.
Menurut legenda, Spirit Ice Douluo pernah melancarkan pertempuran hebat dengan Raja Naga Hitam bermata emas Dewa Binatang ini sebelum ia menjadi dewa. Dia memenangkan pertempuran pada akhirnya, dan Dewa Binatang bersembunyi. Tidak ada yang tahu apakah itu hidup atau mati. Sementara itu, roh es Douluo naik ke dunia dewa. Area laut jauh lebih besar dari daratan, jadi tentu saja Great Beast mungkin muncul di sini. Dengan binatang besar dan dua binatang jiwa 10.000 tahun, mereka akhirnya dilengkapi dengan kekuatan untuk mengancam armada. Sosok yang melonjak ke langit berubah dengan cepat. Tubuhnya mulai mengembang melawan air laut di belakang punggungnya. Hanya butuh beberapa saat sebelum berubah menjadi gurita besar dengan diameter lebih dari 1000 meter. Laut menjadi ganas di bawah kendali tentakelnya, bahkan penindasan Penatua Kai tidak dapat menandinginya. Raung, Raja Paus Iblis Laut dalam mengeluarkan raungan marah. Semua makhluk jiwa samudera segera berkerumun menuju dua kapal laut. Serangan telah dimulai. Sosok Penatua Kai bersinar saat dia berubah menjadi aliran cahaya bulan. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi saat bulan perak yang tergantung di udara menembakkan seberkas sinar bulan yang besar. Itu dipantulkan ke pelat perak di ujung tongkat dan dengan cepat terbentuk menjadi cahaya perak seperti jarum halus. Ia melesat ke arah gurita besar di kejauhan. Gurita kolosal mengayunkan 8 tentakelnya saat bintik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara dan membentuk lapisan yang menghalangi serangan Elder Kai. Saat dua pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak bentrok, manuver ofensif dan defensif kedua kapal telah dimulai di sisi lain. Dengan suara menderu yang dalam, bola meriam jiwa ditembakkan dari moncong yang telah terbuka di sisi kapal. Meriam jiwa ini didukung oleh susunan baterai jiwa yang diisi dengan energi. Itu bahkan bisa diluncurkan langsung melalui kekuatan jiwa master jiwa bila diperlukan. Setiap kekuatan serangan meriam jiwa sangat mengesankan. Meriam jiwa terkuat bahkan bisa sama merusaknya dengan judul Douluo. Untuk sementara, laut diledakkan sedemikian rupa sehingga terus bergema dengan suara ledakan, sementara serangan monster jiwa samudera jatuh ke perisai pelindung kapal dan meledak menjadi cincin yang menusuk. Untungnya, korps diplomatik kedua belah pihak telah dilengkapi dengan pertahanan yang kuat dan energi jiwa yang memadai untuk keselamatan perjalanan tersebut. Dengan usaha keras, mereka masih bisa mempertahankan diri dari makhluk buas samudera yang mengepung, setidaknya untuk saat ini. 4 master di udara, yang masing-masing memiliki setidaknya 3 lapis armor perang, dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok memblokir Raja Paus Iblis Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Jiwa Iblis Besar. Ini adalah batas kemampuan mereka, karena laut masih merupakan wilayah makhluk jiwa samudera. Singkatnya, sudah terjadi kekacauan. Kang Wulin menyenggol Mu Ye yang berdiri di sampingnya. "Guru, apakah Anda?" Mu Ye bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan ini. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran di luar tanpa niat untuk berpartisipasi sama sekali. Wu Zhangkong menyipitkan matanya saat dia melihat Mu Ye dalam-dalam. Sosoknya bersinar sekali dan dia sudah sampai di udara. Bintik-bintik cahaya putih bersinar saat Sky Ice Battle Armor muncul dan dengan cepat menutupi tubuhnya. Pedang Skyfrost muncul dari udara tipis. Dia seperti meteor saat dia melesat keluar dari perisai pelindung kapal dan ke langit. Wu Zhangkong sudah menjadi sage jiwa 7 cincin, dan dia hampir memiliki kekuatan judul Douluo dengan tambahan baju besi pertempuran 2 kata. Apalagi dia adalah Wu Zhangkong. Hiu putih besar jiwa iblis menemukannya di laut. Cahaya perak di sirip belakangnya berkilauan saat seberkas cahaya terbang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Cahaya perak itu mirip dengan ujung pisau yang tajam. Itu tiba sebelum Wu Zhangkong dengan kecepatan kilat. Pedang Skyfrost memotongnya saat seberkas bayangan samar muncul dari udara tipis. Jarum embun beku halus tumpang tindih dan merobek cahaya perak dengan mudah. Segera setelah itu, seluruh armor tempur Wu Zhangkong bersinar terang dengan cahaya perak. Dia turun dari langit dan menerkam langsung ke laut. Cincin jiwa di tubuhnya berkilauan secara bergantian saat cincin jiwa ketujuh tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Adegan aneh muncul. Pedang Skyfrost tiba-tiba membesar saat Wu Zhangkong menyatu dengan pedang. Semburan kesadaran pedang meledak. Skyfrost Sword kolosal dengan panjang lebih dari 10 meter turun dari langit. Itu adalah keterampilan jiwa ketujuhnya, avatar jiwa bela diri. Skyfrost Sword tidak membidik monster jiwa samudera manapun, tapi ia terjun langsung ke laut sebelum menghilang. Apa yang Guru Wu lakukan? Kang Wulin dan yang lainnya dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat berikutnya, mereka membelalak keheranan. Laut mulai membeku sejak Wu Zhangkong memasuki air.
Untaian udara dingin yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit saat es yang kokoh mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Makhluk jiwa samudera membeku dengan cepat di dalam es. Es padat menyebar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, itu sudah menyebar ratusan meter. Sejumlah besar makhluk jiwa samudera dibekukan, melepaskan beberapa tekanan dari pertempuran dengan segera. Solen 3 Chapter 584. Chapter 584 Masuki Pertempuran. Tatapan Muye bergerak sedikit. Dia menggunakan avatar jiwa bela dirinya untuk membekukan laut dan melakukan kontrol penuh. Setidaknya 20 makhluk jiwa samudera dengan basis budidaya lebih dari 10.000 tahun disegel di dalam es. Tapi kenapa dia tidak langsung membunuh mereka? Mengaum. Kapal itu bergetar hebat saat itu. Perisai pelindung luar sudah melemah. Makhluk jiwa samudera datang dalam jumlah yang sangat banyak, dan 2 kapal samudera itu terutama dimaksudkan untuk perjalanan panjang dan bukan untuk pertempuran. Meskipun Misha menembak satu demi satu ke langit dari kapal sekarang, monster jiwa samudera masih berada di atas angin. Begitu perisai pelindung dihancurkan, kapal-kapal itu sendiri akan diserang. Jika lambung kapal mengalami kerusakan yang signifikan, kemungkinan akan menjadi hukuman mati bagi semua penumpangnya. Perhatian setiap guru jiwa, perhatian setiap guru jiwa. Kami sedang diserang oleh makhluk jiwa samudera. Meminta sesama Soul Master untuk segera bergabung dalam pertempuran dan melindungi kapal kita. Silakan segera bergabung dalam pertempuran untuk mencegah kerusakan pada lambung kapal dari serangan monster jiwa samudera. Tang Wulin melirik Muye. Muye tersenyum. Bergabunglah jika Anda mau. Kesempatan sebaik ini sangat jarang. Tang Wulin melihat ke arah rekan-rekannya dan berbicara dengan lembut, ikuti saya. Dia melangkah maju saat berbicara. Dia melompat, meletakkan kaki kanannya di pagar balkon dan mendorong dirinya ke udara, terbang keluar dari kapal. Sebuah sulur anggur Blue Silver Grace melilit pagar berlawanan arah jarum jam. Dia turun dari atas dan menjatuhkan diri ke permukaan beku yang diciptakan Wu Sangkong. Gu Yue adalah orang kedua yang mengambil lompatan. Saat dia melompat, lingkaran cincin jiwa hijau bermekaran dan jatuh ke teman-temannya untuk membantu mereka dengan mengurangi berat badan mereka. Dia melangkah ke rumput Blue Silver milik Tang Wulin dan menggunakannya untuk meluncur ke bawah. Segera setelah itu, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Xie Xie mengikuti di belakang. Hanya Su Lizhi yang tersisa, tampak sangat pucat. Aku takut ketinggian. Muye tersenyum lembut. Kamu akan terbiasa setelah beberapa kali mencoba. Sebelum Su Lizhi bisa bereaksi terhadap situasi tersebut, Muye sudah meraih bocah lelaki gemuk itu dan melemparkannya keluar. Wulin, tangkap dia. Ada penurunan 60 hingga 70 meter dari balkon ke permukaan laut. Su Lizhi menangis keras, tiba-tiba dilemparkan ke dalam terjun bebas. Tang Wulin baru saja mencapai lantai es pada saat itu. Dia berbalik dan menyadari bahwa Su Lizhi jatuh dari langit. Tanaman merambat Blue Silver Grace dengan cepat menyebar. Blue Silver Grace-nya terwujud dengan ketebalan lengan. Rumput membentuk jaring besar di langit dan Su Lizhi jatuh dari atas ke dalamnya. Setelah dia terpental, momentumnya telah hilang. Sebelum kebangkitan kedua jiwa bela dirinya, akan sangat bermasalah bagi Blue Silver Grace-nya untuk menahan kecepatan yang begitu kuat. Tapi, sekarang berbeda. Setelah Blue Silver Grace berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, sinkronisasi dengan Tang Wulin meningkat pesat. Sekarang kekuatan Tang Wulin dapat langsung disalurkan ke rumput Blue Silver. Hati-hati, semuanya. Tanaman merambat Blue Silver Grace muncul dan melilit pinggang rekan-rekannya satu persatu. Mereka berenam tetap bersama saat mereka berlari ke arah tepi es. Mata Gu Yue bersinar saat staf elementalnya muncul begitu saja. Stafnya melambai untuk memunculkan bola api biru, mengirimnya melonjak ke langit dan melindungi kapal dari serangan monster jiwa samudera. Bahkan Tang Wulin tidak tahu seberapa jauh kekuatan spiritualnya telah berkembang. Seolah-olah bola api itu memiliki mata yang terus mekar. Tunggu kami, sebuah suara menggema di langit. Mereka menyaksikan Yue Zhengyu melebarkan sayapnya dan dia membawa Su Xiaoyan turun dari sisi lain kapal. Lengan Yue Zhengyu melingkari pinggang Su Xiaoyan. Wajah menawan Su Xiaoyan jelas memerah. Keduanya menyentuh tanah dan bergabung dengan teman mereka. Tang Wulin melirik mereka saat sudut bibirnya tersenyum. Kita tidak perlu menyerang sendiri makhluk jiwa samudera. Kita hanya perlu menghentikan serangan mereka. Makhluk jiwa samudera masih akan menghabiskan kekuatan jiwa mereka terus-menerus untuk meluncurkan keterampilan jiwa mereka.
Kami akan menggunakan kekuatan jiwa kami sendiri dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka menyerang kapal. Oke, kerumunan itu menjawab serempak. Mereka bisa melancarkan serangan lebih mudah dengan permukaan es padat di bawah kaki mereka. Namun, mengingat basis kultivasi mereka sendiri, itu akan menjadi bunuh diri jika mereka bertempur dengan makhluk jiwa samudera di laut. Setidaknya 100 monster jiwa samudera yang mengelilingi kedua kapal memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Sebagian dari mereka dibekukan oleh Wu Zhangkong, tetapi masih ada sejumlah besar pemukul berat. Mereka tidak takut untuk menghadapi satu monster dengan peringkat 10.000 tahun, tapi mereka pasti akan binasa jika mereka dikepung di tengah laut. Kapten, lindungi aku sampai aku mencapai tepi. Aku akan merapalkan mantraku di sana, Su Xiaoyan tiba-tiba berkata kepada Tang Wulin. Hati Tang Wulin tersentak sekali, dan dia mengerti apa yang akan dia lakukan. Dia akan menanggapi ketika Yue Zhenyu yang ada di sisinya angkat bicara. Aku akan membawamu ke sana dengan selamat. Sayap di belakang punggungnya terbentang saat pedang suci muncul dari udara tipis, dan dia berlari menuju tepi es. Su Xiaoyan mengikuti di belakangnya. Tang Wulin mengangkat tangannya sekali. Dua tanaman merambat melilit pinggang mereka untuk menopang mereka kapanpun diperlukan. Sementara itu, Gu Yue mengandalkan staf elementalnya untuk melancarkan serangan ke langit, sementara Yuanen Yehui mengandalkan air cannon miliknya. Dengan usaha keras, Ye Xinglan memotong garis tebasan pedang di langit untuk menghentikan serangan yang lebih dekat ke permukaan laut. Xie berada di ujung menganggur, berjaga-jaga di sisi teman-temannya. Pertarungan jarak dekat tidak seefektif serangan jarak jauh dalam jenis pertempuran yang mereka lawan. Pada saat yang sama, sementara Xie merasa frustrasi, dia melihat ke arah Tang Wulin. Tang Wulin juga tidak terampil dalam serangan jarak jauh. Namun, dia menatap dengan bingung pada pemandangan berikutnya. Sinar hitam bersinar sekali saat Tang Wulin meluncurkan cincin jiwa keempatnya. Karena tekanan dari sejumlah besar makhluk jiwa samudera sebelumnya, mereka tidak memperhatikan bahwa cincin jiwa Tang Wulin sekarang berjumlah 4. Ada bayangan halus yang samar-samar muncul di atas kepala Tang Wulin begitu cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Itu adalah gambar semburan dari Overlord Dragon. Gu Yue yang berdiri di sampingnya memandang bayangan itu dengan heran. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa rumput blue silver yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin mulai tumbuh dengan liar. Tanaman merambat blue silver grass berkilau dengan kilau kemasan gelap saat rumput berubah lebih tebal dan lebih panjang dengan kecepatan penuh. Rumput blue silver merambat sepanjang puluhan meter melambai di udara dan melesat langsung ke langit. The Grass mengecam serangan monster jiwa samudera, sangat mengejutkan semua orang. Setidaknya ratusan tanaman merambat keluar dari tubuh Tang Wulin, mirip dengan ular raksasa yang tertutup sisik naga dan berkilau dengan kilau keemasan gelap. The Grass meraih proyektil dari laut, menghancurkannya menjadi ketiadaan dengan kekuatan yang menakutkan dan bantalan yang kuat. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Kaisar Blue Silver Tang Wulin, transformasi Tuan Blue Silver. Ini adalah keterampilan jiwa amplifikasi umum yang efektif pada sisa dari 3 keterampilan jiwa secara bersamaan. The Blue Silver Emperor akhirnya mengungkapkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan esensi darah yang melonjak melalui dirinya mengalir ke tentakel ini dan melambaikannya di udara seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Sisik yang menutupi tanaman merambat berkilauan setiap kali seseorang menyerang serangan jarak jauh monster jiwa samudera. Tidak hanya mampu menghancurkan serangan, tapi juga akan melarutkan sebagian dari energi serangan. Ada master jiwa lain yang juga melompat dari kapal, termasuk siswa Royal Star Luo Academy. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat apa yang terjadi di pihak Tang Wulin. Mereka sudah menatap dengan bingung dari sebelumnya saat mereka menyaksikan pemandangan luar biasa yang terjadi di depan mata mereka. Apakah dia manusia? Apa jiwa bela dirinya? Mengapa ada begitu banyak ular biru tua raksasa? Apakah itu Hydra? Jiwa bela dirinya bukanlah binatang. Saya pikir itu adalah jiwa bela diri tipe tumbuhan, tapi saya tidak tahu apa itu. Mungkin itu produk transformasi nuklir jiwa bela diri tipe tumbuhan dan binatang. Ini terlalu menakutkan. Energi macam apa itu? Lihat, bola air yang sangat besar itu larut seperti tidak ada. Ini adalah energi yang sangat kuat. Dia memiliki 4 cincin jiwa. Cincin jiwa keempat itu sebenarnya adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Oh sayang, masih ada lagi. Berapa banyak kekuatan jiwa yang akan dia konsumsi untuk menghentikan serangan ini? Bagaimana dia bisa terlihat begitu santai?
Apakah Tang Wulin santai? Dia sebenarnya tidak sesantai itu. Untuk sementara waktu, pedang Kaisar Blue Silver miliknya berhasil memblokir banyak serangan jarak jauh saat mereka melesat ke langit, tapi itu juga sangat melelahkannya pada saat yang sama. Namun, dia tidak hanya mengandalkan kekuatan jiwanya tetapi juga kekuatan esensi darahnya. Keuntungan terbesar dari evolusi kedua jiwa bela diri bukanlah itu meningkatkan basis kultivasinya, tetapi itu sepenuhnya menggabungkan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya. Dengan kata lain, jiwa bela dirinya memiliki kekuatan garis darah Raja Naga Emas, sedangkan keturunan Raja Naga Emas mampu meminjam kekuatan jiwanya. Kedua belah pihak saling melengkapi dan akhirnya bersatu. Dengan cara ini, kemampuan bertarung Tang Wulin bisa bertahan dalam waktu lama. Selain itu, ada juga Su Lizzie yang terus-menerus memasukkan roti kukus ke dalam mulutnya di sampingnya. Satu demi satu roti daging kukus besar terus-menerus dimasukkan ke dalam mulut Tang Wulin. Dengan ini ditambah minyak ikan hiu putih besar jiwa iblis yang telah dia konsumsi sebelumnya, esensi darah di tubuh Tang Wulin saat ini sangat bersemangat. Dia masih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Semua Soul Masters di lautan telah mulai bergabung dalam pertempuran. Lantai es Wu Zhangkong sangat penting. Bagaimanapun, formasi pertempuran Soul Masters akan terpengaruh jika mereka berdiri di atas kapal saat mereka meluncurkan serangan mereka, tetapi mereka bisa menyerang dengan lebih mudah di permukaan es. Selain itu, es padat sangat penting dalam melumpuhkan kapal.